Hari ini merupakan momen yang sangat penting dan berharga bagi keluarga besar MTS Negeri 3 Wonogiri. Kita menyambut dengan sukacita dan penuh rasa syukur atas kehadiran tim visitasi keamanan pangan sekolah. Program BPOM ini merupakan salah satu program dari pemerintah untuk upaya pengawasan dan pembinaan terhadap makanan yang beredar, terutama di masyarakat dan yang paling utama di madrasah kita Bapak Ibu MTS Negeri 3 Wonogiri. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim BPOM yang sudah memberikan perhatian kepada MTSN 3 Wonogiri. Semoga nanti dengan kegiatan ini kami berharap dari tim BPOM bisa memberikan arahan dan pembinaan agar kami dalam mengelola atau menyediakan makanan terhadap anak-anak di madrasah kami ini nanti bisa aman, sehat, dan terjamin. Kami berkomitmen Ibu di MTSN 3 Wonogiri akan selalu mengikuti apa yang diprogramkan pemerintah terutama dari BPOM dengan mengikuti regulasi dalam menjaga keamanan pangan yang ada di madrasah ini. Semoga dengan kegiatan ini nanti bisa menjadikan kolaborasi dalam rangka mewujudkan keamanan pangan yang sehat dan aman yang ada di MTSN 3 Wonogiri. Acara selanjutnya sambutan dan pengarahan dari Badan POM Surakarta kepada tim visitasi sertifikasi yang mewakili dari Badan BPOM Surakarta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini kami bisa hadir di MTS 3 Purwantoro. Kami perkenalkan, saya Anissa beserta teman saya Mbak Devi. Kami dari Balai POM di Surakarta atau bisa disebut juga dengan BPOM Surakarta karena kami unit pelaksana teknis dari Badan POM. Alhamdulillah kami bisa pada pagi hari ini kami bisa hadir. Matur nuwun sudah disambut dengan sangat baik dari Tuhan dan tim. Tadi juga sudah ada penampilan dari adik-adik juga. Matur nuwun sangat Ibu. Kami di sini hadir dalam rangka sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nur tadi, jadi di sini memang Badan POM hadir untuk melakukan pendampingan kepada sekolah khususnya, dan ini untuk tahun 2025 kami programnya memang ada di Kabupaten Wonogiri, dan sekolah yang bisa kami dampingi ini masih sangat sedikit dibanding jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Wonogiri.
Dan MTS 3 Wonogiri terpilih menjadi salah satu dari 5 sekolah yang bisa kami dampingi terkait dengan keamanan pangan, yang harapannya nanti untuk ilmu yang diperoleh oleh Bapak Ibu kader dari MTS 3 Wonogiri. Jadi kemarin ada 3 Ibu yang mengikuti BIMTEK dengan kami. Untuk BIMTEKnya ada Ibu Hanum, Ibu Susi, dan juga Pak Aris. Kami berharap nanti bisa menggetok tularkan terkait dengan ilmu keamanan pangan tersebut kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada, kepada para siswa juga. Di sini ada pintu kelas nih Bu, 20 kelas, ya, 700 siswa, 703, hampir 1000 ya. Ya, nanti bisa digetok tularkan. Jadi juga ada perwakilan dari siswa juga. Nanti untuk ilmu keamanan pangan dari Bapak Ibu guru mohon untuk bisa disampaikan juga ke teman-temannya yang lain, karena apa, keamanan pangan itu akan melekat terus dengan kita mulai dari kecil hingga tua. Nah, harapannya kan ketika makan itu harapannya kan kita itu sudah sehat ya. Sedangkan ada loh yang habis makan kok malah jadi keracunan pangan. Itu tidak hanya dengan kasus MBG, sebenarnya di Wonogiri itu sebenarnya banyak sekali. Jadi banyak di berita itu kami kadang kalau akan melakukan sosialisasi itu sempat mencari dulu informasi. Jadi untuk kasus keracunan pangan di Wonogiri itu juga beberapa kali terjadi. Itu di acara biasanya iya, orang tua hajatan, kemudian ada juga yang takjilan. Nah, dari kasus keracunan pangan itu, jadi sebenarnya kasus keracunan pangan itu gejalanya itu sangat familiar dengan kita sehari-hari. Jadi misalkan Bapak Ibu atau adik-adik di sini habis makan sesuatu nggak lama kok perutnya mules, diare, mual, muntah, pusing. Bisa jadi itu adalah salah satu dari gejala keracunan pangan. Tapi kalau pusingnya sebelum makan bisa jadi lapar. Jadi mungkin saja ternyata kita setelah mengkonsumsi sesuatu kita itu mengalami kasus keracunan pangan. Tapi ketika kondisi tubuh kita itu fit, ya dengan istirahat, minum teh panas, kemudian istirahat, itu nanti tubuh bisa memulihkan diri sendiri sehingga kita mungkin setelah itu bisa langsung sehat kembali. Mungkin malamnya atau besok paginya bisa sehat kembali. Tapi ketika kondisi tubuhnya yang tidak fit, nanti bisa jadi kita harus dibawa ke fasilitas kesehatan atau bahkan ada kasus sampai meninggal. Nah, harapannya kenapa Badan POM itu hadir di sini, istilahnya di program ini, kami ingin melakukan pemberdayaan masyarakat untuk bisa menerapkan praktek keamanan pangan, baik itu di kehidupan sehari-harinya, dan juga apalagi kami harapannya kan tidak hanya yang mempraktekkan itu Bapak Ibunya saja, tapi siswa, karena siswa itu kan istilahnya memang ini ya, perjalanannya juga masih panjang. Harapannya bisa mempraktekkan keamanan pangan sehingga nanti makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang aman, sehat, bermutu, dan tentu saja nanti bisa menghindari kasus-kasus keracunan pangan, baik itu nanti di sekolah maupun nanti di rumahnya. Nah, ini tadi juga informasinya, di sini juga sudah ada MBG dari bulan Juli, 14 Juli. Alhamdulillah sampai sekarang semuanya masih aman. Harapan kita itu seterusnya, jika itu program itu nanti berlanjut terus ya Bu ya, itu juga seterusnya tidak akan ada kasus keracunan pangan di sini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, salah satu caranya, jadi kalau pangan aman itu pangan yang seperti apa? Itu pangan yang bebas dari cemaran kimia, fisika, dan biologi. Yang paling mudah kita ketahui untuk makanan itu kalau ada cemaran biologi. Cirinya apa? Bau, basi. Nah, kalau udah seperti itu, nah ini kalau misalkan untuk makanan MBG kan paling mudah untuk dideteksi ya, ya. Kalau istilahnya ada cemaran kimia, mungkin kita nggak bisa lihat secara kasat mata ya. Tapi kalau ternyata ada makanan yang bau, basi, itu kan bisa dideteksi. Jadi di sini yang punya tanggung jawab tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi adik-adik siswa juga punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan pangan yang akan dikonsumsinya sendiri. Untuk siswa SMP itu udah bisa deh. Jadi harus itu kalau belajar kalau mau makan makanan dimanapun itu harus dilihat dulu dari tampilannya, oh masih oke, dari aromanya, baunya masih oke. Bedakan ya makanan yang masih bagus dan makanan yang sudah basi, sudah busuk. Kalau sudah menemukan makanan seperti itu silakan untuk disampaikan ke Bapak Ibu guru, jadi jangan sampai nanti dikonsumsi.
Ini saya sedikit cerita aja. Jadi ternyata anak saya itu sebenarnya mengalami kasus keracunan pangan, Bu. Tapi saya itu juga nggak sadar karena anak saya laki-laki kelas 6 SD. Jadi baru sadar itu berapa hari setelahnya dia bilang tadi dapat makanannya 2, udah pakai makanan yang dimakan sama makanan kering. Itu pasti permintaan aku. Memang kenapa? Kan kemarin yang hari apa itu malamnya banyak temanku yang sakit perut. Lah kamu ya enggak? Iya, aku itu malamnya mulus, paginya diare. Saya itu langsung, waduh, ini sebenarnya kan kasus keracunan pangan. Tapi itu tadi ternyata sepertinya kami menganggap itu, ya mungkin itu ya, ketika anak nggak sakit parah itu kan dia itu juga nggak langsung bilang ya Bu ya. Jadi rasanya cuma mulus biasa, paginya diare, sudah berangkat sekolah seperti biasanya. Alhamdulillahnya memang kondisi anak saya dan juga teman-temannya itu sudah baik, gitu. Dan ketika saya tanya, dari kelasmu masih ada yang lain enggak? Ada, kalau 10 orang lebih tapi 20 enggak sampai, Bunda. Jadi itu baru di kelasnya. Sedangkan kalau SD itu kan kelas 1 sampai kelas 6 per tingkat itu ada 4 kelas. Nah kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang tua yang sesama ini, Bu ya, ini nggak dilaporkan ya, gitu ya, karena tidak terjadi di seluruh kelas. Nah cuman saya juga belum sempat ngobrol dengan pihak sekolahnya bahwa sebenarnya seperti itu sudah sebagai kasus keracunan pangan. Ya tapi tadi alhamdulillah semua siswa yang mengalami itu kondisinya bagus, akhirnya besoknya bisa sembuh lagi, gitu. Tidak ada yang sampai ya mungkin kalau di berita-berita ada sampai di rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Kemudian juga sekarang jajanan makanan yang kita konsumsi itu berbeda dengan mungkin nenek moyang kita ya, dengan mbah. Kalau saya sudah jatuhnya sudah mbah saya itu udah beda makanannya. Jadi kalau makanan zaman saya itu banyak makanan mungkin junk food, makanan yang mengandung bahan pengawet, bahkan pemanis buatan ataupun pemanis yang alami pun ketika terlalu banyak kita konsumsi di tubuh kita nanti pasti efeknya akan tidak baik. Nah mungkin di sini adik-adik yang pasti senang beli teh juga ya. Itu contohnya. Atau nanti minuman manis boba. Nah itu kan kandungan gulanya sangat tinggi. Jadi itu ketika kita konsumsi ya sakitnya nggak sekarang. Yakin sekarang sehat seger, lagi kalau pas panas ini pas mendung ya. Kalau pas panas minum teh kayak gitu, es teh, nah itu seger ya. Kalau pas panas-panas pengennya kan dingin-dingin terus ya, es teh terus nih ya itu. Nah cuman itu nanti akan numpuk, misalnya numpuk di tubuh kita. Nah nanti sakitnya nanti ketika adik-adik itu usianya juga usia yang sudah mungkin di usia, kalau zaman dulu yang sakit diabetes itu orang sepuh-sepuh ya, diabetes, kolesterol, jantung itu sepuh-sepuh. Sekarang enggak loh Dek, di Solo itu anak SMP aja sudah ada yang diabetes, sudah ada yang kolesterol. Itu karena saya baru ketemunya dengan lintas sektor yang ada di Solo ya Bu ya, saya belum ketemu dengan yang Wonogiri. Jadi waktu ngobrol-ngobrol sudah ada data itu. Nah nanti kan emang kalau sudah punya penyakit itu kita jadi nggak bisa makan bebas karena banyak pantangan akhirnya. Nah jadi jangan sampai sakit. Nah ketika jangan sampai sakit itu berarti harus melakukan upaya-upaya untuk memastikan makanan yang kita konsumsi, makanan minuman itu adalah makanan yang aman, sehat. Nah itu tadi harus bebas dari cemaran fisika, kimia, biologi. Kemudian nanti kalau yang warna-warnanya ngejreng itu juga mending dihindari aja, warna yang merahnya ngejreng, kuningnya ngejreng, bisa jadi nanti ada pewarna tekstilnya seperti itu. Nanti terkait dengan saya yakin Bu dari MTS 3 ini seluruh warganya pasti berkomitmen karena memang keamanan pangan itu kan memang ini ya sesuatu hal yang akan mendukung kesuksesan kelancaran dari kegiatan belajar mengajar. Kalau siswanya sehat pasti menerima pelajaran juga dengan baik, bisa mengikuti seluruh rangkaian KBM 1 tahun ajaran. Kalau nanti sakit malah banyak bolongnya, nanti tidak bisa mendapatkan ilmu yang full ya, istilahnya seperti itu. Dan harapan kami, ini program kan cuma 1 tahun kami bisa mendampingi dengan full ya Bu ya. Untuk tahun depan kami bisa ada monitoring, tapi tahun-tahun selanjutnya kita tetap bisa berkomunikasi Bu Hanum. Tidak berarti kita terus putus kontak, tidak. Mungkin Bapak Ibu juga monggo nanti bisa tetap berkonsultasi dengan kami.
Dan harapan kami ini tetap dilaksanakan seterusnya. Nanti kalau misalkan terkait dengan sosialisasi keamanan pangan itu bisa disampaikan Bapak Ibu itu mungkin diselipkan saja lah Bu. Kan saya yakin pasti sudah dilakukan itu. Jadi itu bisa terus dilakukan. Kemudian nanti terkait dengan kantin itu tetap bisa terus berlanjut. Jadi tidak hanya dalam rangka penilaian ya, karena sesuatu itu biasanya pas penilaian pasti bagus. Tapi nanti setelahnya, nah iya, jadi harapannya tetap bisa. Kemudian kalau dari BPOM sendiri, saya sekalian memperkenalkan diri. BPOM itu selain dari kegiatan kami di sini, kami juga mengeluarkan izin edar untuk produk obat, jamu, suplemen kesehatan, makanan, minuman, dan kosmetik. Siapa tahu di sini Bapak Ibu ada yang selain guru juga punya usaha di rumah. Oh Pak Aris, langsung Pak ditunjuk. Apa Ibu? Sirup jahe. Lengkap boleh. Oh sudah. Sirup jahe. Oh ternyata pelaku usaha kami ya Pak. Tapi yang hadir bukan saya karena kami ada pembagian tim. Oh siap-siap. Ya jadi nanti kalau selain Pak Aris, Pak Aris kan sudah punya izin BPOM. Berakhirnya kapan Pak ya? Izin edarnya harus perpanjangan Pak Aris, jangan lupa ya Pak ya. Nanti jangan lupa perpanjangan. Jadi mungkin nanti di yang lain kalau memang masih ada yang memiliki usaha perlu konsultasi ke kami, silahkan Bapak Ibu monggo nanti untuk menghubungi kami. Misal nanti mau menghubungi saya juga silahkan Ibu, nanti tetap akan saya bantu. Kalau saya nggak bisa jawab saya tanya dulu ke teman saya. Mungkin seperti itu. Ini tadi sedikit bocoran untuk terkait dengan persyaratan dokumen yang sertifikasi sekolah melaksanakan kegiatan keamanan pangan. Kemarin sudah saya minta untuk di-upload di link. Setelah saya lihat MTS 3 itu sudah memberi persyaratan Bu, cuma nanti ada data tambahan saja. Nanti insya Allah untuk mendapatkan sertifikat itu sudah iya. Nah yang terakhir nanti kita pengen kunjungan untuk yang PBK PKS-nya gitu nanti minta didampingi mungkin itu seperti itu. Sama ya untuk produk informasi tadi Bu, jadi kami membawa tapi cuma sedikit Bapak Ibu, jadi ada roll banner nanti bisa dipasang monggo di mana saja terkait dengan 5 kunci keamanan pangan. Tapi 5 kunci keamanan pangannya itu masih yang sebenarnya terkait dengan ini ya, 5 kunci keamanan pangan keluarga bukan kami letak filenya itu, jadi yang ada memisahkan bahan mentah dan matang seperti itu. Tapi itu tetap bisa dilakukan. Kemudian ada poster, kami cuma bisa memberikan 2 judul poster Ibu, dan ada komik kantin sekolah viral. Nanti bisa dibaca adik-adik juga, jadi istilahnya kalau beli jajan di kantin seperti apa. Kalau untuk posternya ada poster ceklik, jadi BPOM itu punya jargon ceklik dengan kalau tadi kan ya kalau 3 ini ya tadi 3 ini ya. Kami punya ceklik pakai tangan kanan seperti ini kayak centang. Ayo jadinya. Itu tapi ceklik itu ada singkatannya. Pak Aris kalau mau nyontek bisa atau kan sudah dapat materi di Bimtek Pak. Ceklik itu singkatan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Itu istilahnya perlindungan kita yang di awal ketika mau mengonsumsi makanan atau membeli, pastikan kemasannya utuh, labelnya, informasinya lengkap, ada komposisinya juga, ada tulisan base produksi, kadaluarsa, itu harus lengkap. Supaya apa? Kalau jajan, kalau ada tanggal kadaluarsanya kan tahu makanan itu masih layak dikonsumsi atau tidak. Kalau tidak, ya kalau saya penjual kan ditanya ini makanannya baru-baru kok baru beli. Ya saya ngomong pada itu mau belinya kapan juga bisa kan ya. Kami yang di Sragen itu kami waktu di kantin ada kantinnya tapi di luar sekolah modal itu kantinnya kan ada pedagang di luar sekolah, kami ke sana. Oh, tapi itu program ini program desa atau program sekolah. Jadi program desa itu ada kantin di sekolah. Ternyata makanannya itu mungkin yang ya stoknya stok lama. Jadi waktu kami datang ke sana itu tanggalnya sudah tanggal kadaluarsa dan sudah lewat, hitungannya nggak lewat hari lagi, udah lewat bulan waktu itu. Dan masih dipajang. Nah, kalau yang jajan nggak baca dulu, ini di sini siswanya SMP, yang di sana itu waktu itu SD. Nah kalau anak SD apalagi anak yang SD-nya masih tingkatan kecil nggak akan ngelihat itu gitu. Nah takutnya nanti pas makan malah ya tadi keracunan pangan. Jadi nanti di label itu kemudian izin edar,
Kenapa harus dicek? Kalau sudah ada izinnya, itu sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kami. Kalau izin BPOM, izin PIRT juga nanti ada persyaratannya. Jadi sudah istilahnya sudah ada yang menjamin. Kemudian kalau sudah menjamin itu misalkan terjadi sesuatu setelah mengkonsumsi bisa dilaporkan. Kalau izinnya BPOM bisa dilaporkan ke kami. Bahkan kalau di sini Bapak Ibu ada yang mengkonsumsi jamu, tapi harus diingat jamunya tidak boleh ditambahi obat ya Bapak Ibu ya. Kalau beli jamu di depot terus ditambahi sesuatu terus akhirnya setelah diminum cesplem itu sebenarnya sudah tidak boleh, karena jamunya nanti mengandung bahan kimia obat, itu nanti malah efek di tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Ya mungkin sekali, 2 kali cesplem, 3 kali, 4 kali, 5 kali cesplem. Mungkin akhirnya yang ke-6, ke-7 cesplemnya benar-benar cesplem, udah nggak sakit seterusnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai minum mengkonsumsi jamu seduh yang ditambahi oleh, atau bukan seduh pun beli yang sasetan tapi ternyata nanti dia ilegal, belum punya izin edar BPOM. Itu bisa jadi nanti mengandung bahan kimia obat. Nanti monggo saja jika ingin konsultasi ke kami membuka ini terbuka lebar ya Bu ya untuk konsultasi, silakan. Terkait dengan keamanan pangan nanti juga membentukkan materi ke depan juga kami bisa berikan Ibu. Nanti saya kadang suka janji tapi lupa, jadi kalau nggak ditagih nanti lupa Bu mohon untuk ditagih. Mungkin seperti itu Bu Hanum dan Bapak Ibu semuanya. Semoga kehadiran kami di sini tidak hanya menjadi seremoni saja, tapi kami berharap semua apa yang baik terkait dengan keamanan pangan bisa diterapkan untuk seterusnya. Nanti bisa diketok tularkan kepada generasi-generasi selanjutnya juga nih Bu. Adik-adik juga ada kelas 1 yang baru nanti bisa disampaikan. Mungkin adik-adik di sini yang nanti sudah lulus dari MTS 3 nanti di jenjang berikutnya juga bisa ngobrol dengan temannya, diinformasikan ke temannya gimana loh caranya, cara milih makanan yang aman itu seperti apa. Mungkin seperti itu Bu Hanu, terima kasih. Jika ada yang salah dari saya, mungkin dari kata dan saya mohon maaf. Tapi berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Ada bantuan Bapak Ibu? BPOM datang memberi arahan. Sekolah sehat kita dapatkan, ilmu didapat, mari diamalkan. Pangan aman, masa depan cemerlang. Satu lagi, di meja makan terhidang pepaya, rasanya manis, warnanya jingga. Terima kasih tim BPOM Surakarta, bimbingan berharga sekolah jadi terjaga. MTSN 3 Wonogiri selalu semangat untuk menerapkan keamanan pangan. Ingat checklist, kemasan, label, izin edar daluarsa sebelum membeli pangan. Mari bersama wujudkan keamanan pangan. Tepuk tangan yang mulia. Terima kasih. Terima kasih.